Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Astri, nomor absen 24, kelas G semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metamorfosis, di mana metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Nah, di sini metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi, yang pertama saya akan melakukan praktikum mengenai metamorfosis sempurna. Nah, di sini saya sudah mempunyai ulat, di mana pertama ulat saya masukkan ke dalam toples. Setelah itu jangan lupa kita beri makan, yaitu daun. Nah, dimana kita juga jangan lupa melubangi toples tersebut agar ulat bisa bernafas. Nah, setelah ini kita akan menunggu sampai ulat ini bermetamorfosis ke tahap yang selanjutnya. Jadi, saya tekankan kembali metamorfosis sempurna kupu-kupu. Yang pertama yaitu ada ulat, yang kedua ada kepompong, yang ketiga ada kupu-kupu. Yang kedua, saya akan melakukan praktikum metamorfosis tidak sempurna. Di sini saya udah mempunyai telur dari kecoa. Jadi, setelah menunggu beberapa minggu, telur tersebut akan berubah menjadi nifa. Setelah itu, setelah menunggu beberapa minggu lagi, nifa akan berubah menjadi kecoa dewasa. Jadi, saya tekankan kembali, metamorfosis tidak sempurna, contohnya yaitu kecoa, di mana yang pertama ada telur, ada nifa, dan juga yang terakhir kecoa dewasa. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan praktikum metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dari saya. Jika ada kesalahan dari video, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Komang Ayu Marhini Pinate, absen 14, kelas G, kelompok 11. Pada kali ini saya akan mempraktekkan mengenai alat indera pada manusia. Yang kita tahu bahwa alat indera pada manusia ada 5 yang disebut dengan panca indera, yaitu yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera pembau atau penciuman, yang ketiga ada indera pendengaran, yang keempat ada indera perasa atau pengecap, dan yang terakhir adalah indera peraba. Yang pertama, kita akan mempraktekkan mengenai indera penglihatan, yaitu dengan cara menggunakan uji blind spot, yaitu dengan menuliskan pada kertas huruf O dan X. Cara kerjanya yaitu yang pertama, kita letakkan kertas sejajar dengan mata, kemudian kita lihat huruf O dan X ini bisa kita tempatkan di mana saja, bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yaitu caranya yang pertama yaitu jika saya menutup mata sebelah kanan seperti ini, maka kita harus fokus melihat huruf X yang ada di sebelah kanan. Jika saat saya menutup salah satu mata dan masih terlihat kedua huruf tersebut, maka kita harus menjauhkannya kembali sampai hanya terlihat satu huruf saja. Kemudian setelah kita sudah melihat hanya satu huruf, maka kita dapat mengukur sampai sejauh mana mata kita bisa melihat dengan normal. Yang kedua, kita akan praktek untuk indera pengecap, yaitu menggunakan alat dan bahannya. Yang pertama adalah larutan gula, yang kedua adalah larutan cuka, yang ketiga adalah larutan kopi, yang keempat adalah larutan garam, yang terakhir ada air biasa, dan juga ada cotton bud. Cara kerja yang pertama yaitu kita ambil satu cotton bud, kita celupkan ke larutan gula. Kemudian
Setelah kita celupkan, kita oleskan ke seluruh bagian lidah, yaitu dari ujung lidah ke tepi samping depan lidah, tepi belakang lidah, kemudian sampai pangkal lidah. Setelah itu kita rasakan bagian lidah mana yang paling sensitif dengan rasa manis. Kemudian setelah kita mengoleskannya, kita taruh cotton bud, lalu kita berkumur dengan air biasa untuk menetralkan larutan yang tadi masuk ke dalam mulut. Setelah saya melakukan praktek dengan 4 larutan, yaitu larutan gula, larutan cuka, larutan kopi, dan juga larutan garam, maka dapat disimpulkan bahwa pada ujung lidah itu sensitif dengan rasa manis, pada tepi depan lidah itu sensitif dengan rasa asin, kemudian tepi belakang lidah itu sensitif dengan rasa asam, dan juga pada pangkal lidah itu sensitif dengan rasa pahit. Yang ketiga, kita akan melakukan praktek untuk indera peraba, yaitu kita siapkan yang pertama ada mangkuk yang berisi air hangat dan juga mangkuk yang berisi air dingin. Tangan kita yang kanan kita celupkan ke baskom yang berisi air hangat, kemudian yang tangan kiri kita masukkan ke baskom yang berisi air dingin, kemudian kita rasakan. Yang dirasakan yaitu yang pada tangan kanan itu terasa hangat, kemudian pada tangan kiri saya terasa dingin. Itu berarti bahwa sistem sensorik atau fungsi dari indera peraba saya itu masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita juga bisa dengan cara melakukan sentuhan ataupun dengan tekanan. Sentuhan yaitu kita bisa meraba kulit kita dengan teksturnya, atau meraba benda yang ada di sekitar kita merasakan teksturnya. Seperti kulit kita raba itu terasa halus, berarti itu sensor pada indera peraba ini masih berfungsi dengan baik. Atau juga bisa menggunakan cara, yaitu dengan cara menekan atau mencubit tangan seperti ini. Jika terasa sakit, maka sensor pada indera peraba berfungsi dengan baik. Yang keempat, yaitu kita akan mempraktekkan mengenai indera penciuman, yaitu menggunakan alatnya, yaitu ada parfum. Yang pertama, kita semprotkan parfum ini ke tangan kita, lalu kita cium. Jika kita bisa mencium aroma parfum yang harum, maka sensor dari indera penciuman kita masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, itu ada indera pendengaran, yaitu alat dan bahannya. Yang pertama ada sendok, dan yang kedua ada panci. Yaitu caranya kita pukul panci ini dengan sendok. Jika kita bisa mendengar suara panci yang dipukul itu terdengar nyaring di telinga, maka fungsi sensor dari indera pendengaran kita masih berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya, alat indera pada manusia ada 5, yaitu yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera peraba, yang ketiga ada indera penciuman, yang keempat ada indera perasa atau indera pengecap, dan yang terakhir ada indera pendengaran. Sekian video praktikum dari saya. Apabila dari video tadi ada banyak salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Sista Dewi, nomor absen 12 dari kelas G4.
Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah pengambilan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan atau glukosa yang nantinya akan menghasilkan energi dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Kali ini kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui zat-zat yang terkandung dalam udara sisa pernapasan. Nah, jadi adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama ada kapur, yang kedua ada air, yang ketiga ada gelas plastik, yang keempat ada sedotan, dan yang kelima ada kaca. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menghaluskan kapur. Nah, jadi setelah kapur dihaluskan, kapur ini kita masukkan ke dalam gelas plastik. Setelah dimasukkan, gelas plastik ini kita isi dengan air. Nah, setelah dimasukkan air, kita aduk campuran dari kapur dan air ini. Nah, jadi setelah diaduk rata, kita tunggu sampai kapur ini mengendap. Nah, jadi setelah kita menunggu beberapa saat, air kapur akhirnya mengendap menjadi seperti ini. Nah, air yang sudah mengendap ini kita pindahkan ke gelas yang berbeda. Nah, jadi air endapan kapur ini sudah dipindahkan ke dua gelas yang berbeda. Nah, jadi setelah air kapur itu dipindahkan ke dalam gelas, selanjutnya kita membutuhkan pipet. Ingat ya teman-teman, gunakan pipet yang bersih dan baru. Selanjutnya, sekitar 5 menit kita tiup air kapur ini. Nah, jadi setelah kurang lebih 5 menit kita meniup air kapur ini, air kapur yang mula-mulanya jernih berubah menjadi keruh. Nah, ketika kita melakukan praktikum tadi, ketika udara ditiupkan ke air kapur, karbon dioksida yang terkandung dalam udara akan bereaksi dengan kalsium hidroksida. Kemudian akan menghasilkan kalsium karbonat. Kalsium karbonat inilah yang menyebabkan air kapur yang mula-mula jernih menjadi keruh. Nah, dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa udara yang ditiupkan ke air kapur mengandung karbon dioksida. Hal ini dapat membuktikan bahwa karbon dioksida merupakan hasil ekskresi pada sistem pernapasan manusia. Jadi, yang selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang kedua. Alat yang diperlukan adalah kaca. Nah, cara penggunaannya, kita meniupkan udara ke kaca. Nah, setelah udara ditiupkan ke kaca, kaca menjadi berembun. Hal ini dapat membuktikan bahwa udara yang ditiupkan mengandung uap air.
Nah, jadi setelah kita melakukan praktikum yang kedua, dapat disimpulkan bahwa setelah kita meniupkan udara ke kaca, kaca menjadi berembun. Hal ini dapat membuktikan bahwa udara yang ditiupkan ke kaca mengandung uap air. Nah, jadi setelah kita melakukan praktikum yang pertama dan yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa zat-zat yang terkandung dalam udara sisa pernapasan adalah karbon dioksida dan uap air. Baik, sekian praktikum mengenai pernapasan pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.